Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erandi Rahmat Fauji dengan NIM 0539347117 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ataupun menjawab mengenai tugas 1 pemrograman berbasis web, di mana diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Oke, di sini sudah ada petunjuk untuk tugas tersebut. Yang pertama itu ada halaman login, ya, terdiri dari input email, tombol login, kemudian pop up alert, kemudian tombol lupa password dan daftar, dan bentuknya itu menggunakan modal box ya atau pop up. Kemudian halaman kedua itu ada dashboard menu ya, terdiri dari informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progres TO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Kemudian tampilan rating yang berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Kemudian poin ketiga itu ada dashboard menu, di mana dashboard menu ini ada input nomor delivery, kemudian tombol cari ya. Nah, di sini ada nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi. Nah, terakhir keempat itu ada informasi stok bahan ajar yang menampilkan secara dinamis dari data dummy, ada data JS di variabel kosata bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk menambah baris stok baru menggunakan JavaScript DOM ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk proyek foldernya itu adalah berurutan ya, memberikan nama sita praktik, dan di dalam folder tersebut ada index, dashboard, tracking, stock, CSS style, JavaScript, asset, logo, UTP atau optional. Oke, kita akan mencoba di sini halaman login. Nah, kita buka Visual Studionya. Nah, untuk shortcode ya, kami sudah membuat terlebih dahulu karena nantinya akan memakan banyak waktu ya. Nah, di sini saya sudah mengambil datanya. Nah, ini data dalam aplikasi web, di mana data tersebut telah di-download di LMS-nya UT ya, atau e-learningnya UT di sini, dan sudah masuk data source-nya. Kemudian image-nya sudah saya ambil. Nah, yang pertama kita akan mencoba halaman login, input email dan password, tombol login. Nah, jika kalau misalkan muncul tidak sesuai, munculkan pop alert yang berisi email atau password yang Anda masukkan salah. Kemudian terdapat lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop up. Oke, kita akan coba memulainya. Nah, ini adalah tampilan awal login ataupun index ya, dimana terdiri ada yang diminta oleh tugas itu adalah input email ya, input email, kemudian
tombol login ya, tombol login, kemudian tombol lupa password dan daftar. Nah, tombol lupa password dan daftar, belum punya akun ya. Nah, di sini untuk tugas itu adalah memerintahkan untuk pembuatan input email. Nah, untuk visual code-nya itu adalah ini ya, menggunakan login to Isa atau Sita UT. Nah, di sini sudah ada shortcode-nya untuk email ya, untuk memasukkan email. Nah, ini require placeholder email atau ID yang diminta, kemudian password. Nah, dan sini sudah tertera untuk shortcode lupa password dan login ya. Nah, kita akan mencoba untuk mempraktekannya. Nah, ketika email salah, akan keluar pop up ya, Pak. Akan keluar pop up dan menjelaskan email atau password salah, silahkan coba lagi ya. Itu kemudian lupa password, nah akan keluar pop up juga, lupa password, silahkan hubungi admin untuk reset password. Nah, kemudian untuk belum punya akun akan keluar pop up juga, buat akun baru, kunjungi laman MyUT untuk membuat akun baru. Oke, di sini saya akan memasukkan akun yang benar untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini sudah ada data pengguna ya, data pengguna yang saya download di e-learning MyUT. Nah, di sini ada datanya, ada Rina Wulandari, Agus Pranoto, Siti Marliana, Doni Setiawan, admin Sita, dan di sini mungkin saya menambahkan atas nama saya ya, Andi Rahmat Pauji, emailnya andi@ut@ac.id, kemudian passwordnya andi123, role-nya itu UPBJJUT, kemudian lokasi UPBJJ Bandung. Nah, sini akan saya masukkan atas nama saya pribadi, Andi . Nah, ketika ini benar, pasti akan lanjut kepada dashboard, menu dashboard ya. Nah, ini login berhasil dan selamat datang dari Rahmat Fauji. Nah, di sini untuk dashboard ya, menu informasi bahan ajar, tracking, pengiriman, laporan, monitoring browsing history dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada ya, ini informasi bahan ajar, tracking, laporan, monitoring proses DO bahan ajar, kemudian rekap bahan ajar, history transaksi dan logout. Nah, kemudian diminta untuk tampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, dan sore. Nah, di sini karena waktu menunjukkan pada pukul 11.31, nah di sini greetingnya adalah selamat siang ya. Kemudian untuk dashboardnya, untuk greeting itu maaf di script ya. Nah, untuk halaman dashboard, nah yang diminta adalah tampilkan greeting. Nah, di sini sudah ada shortcode-nya. Nah, ini shortcode untuk
mengenai menampilkan greeting. Nah, di sini untuk selamat pagi itu kurang dari 15, kemudian waktunya itu 19, selamat sore dan selamat malam. Itu untuk source code mengenai greeting. Nah, kemudian kita lihat tugas kembali. Nah, ketika ke dashboard menu ya, dashboard menu, kita menginput delivery order. Nah, kita akan mencari ataupun hasil tracking, dimana yang diminta ini adalah menginput nomor delivery, kemudian ketik cari ya, kemudian nama mahasiswa, status pengiriman dapat dimasukkan dengan progress bar, warna tabel list sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman-teman, dan detail ekspedisi tinggal tanggal kirim, jenis paket, total bayar. Ya, di sini kita akan mencoba untuk melakukan tracking ya. Nah, ketika trackingnya tidak memasukkan data, nah, akan memunculkan pop-up ataupun pop-up alert. Nah, nomor DO kosong, masukkan nomor DO terlebih dahulu. Oke, kita akan mengambil nomor DO tersebut di data yang sudah di-download di e-learning ya. Nah, kita akan cari kode data tracking ya. Nah, kita coba menggunakan yang Rina ya, Rina Wulandari. Kita akan coba copy paste saja, kita masukkan. Nah, bila mana ini nomornya salah, akan memunculkan pop-up alert juga. Data tidak ditemukan, nomor DO tersebut tidak tersedia dalam sistem. Kemudian untuk misalkan untuk nomornya adalah benar, itu akan memunculkan data pengiriman ya. Nah, di sini sudah jelas ya, nomor DO ya 2023001234. Nah, atas nama Rina Wulandari, kemudian status dalam perjalanan ekspedisi JNE, tanggal kirim 25 bulan 8 2025. Nah, kode paket, nah total pembayaran, nah itu ya, dan riwayat perjalanan ini sudah tertera. Nah, itu untuk semisal yang diminta adalah tracking ya, dashboard ini. Nah, kemudian untuk informasi stok bahan ajar, nah di sini harus menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke, kita akan mencoba, dan ini adalah source code-nya. Nah, ini source code untuk stok ataupun stok bahan ajar ya, info stok bahan ajar. Nah, ini sudah saya buat untuk mengenai source code stok bahan ajar ya, dan menggunakan data JavaScript dan script JavaScript yang sudah di download. Nah, kita akan cobanya untuk informasi bahan ajar. Nah, di sini sudah jelas, sudah terdata ya. Ada tabel informasi stok bahan ajar, kemudian tambah stok baru. Nah, di sini sudah terdapat, ada kodenya, kemudian nama bahan ajar, kemudian stok dan lokasi dan koper. Seperti itu ya. Nah, kita akan mencoba untuk menambah data tersebut. Nah, bila mana kita memasukkan EKM A ya, EKM tadi 4 ya.
310 ya. Atas nama bahan ajarnya itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan. Kemudian untuk jumlah kita tulis 10, lokasinya sama di ini ya, kita copy saja. Nah, kemudian di sini adalah pilih file untuk memasukkan koper. Nah, di sini kepemimpinan kita klik oke. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, data ditambahkan, stok bahan ajar yang terbaru muncul ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk laporan di sini sudah ada monitoring progress dan rekap bahan ajar. Untuk laporan kami tidak dimunculkan karena di tugasnya hanya untuk menambahkan monitoring progres bahan ajar dan rekap bahan ajar. Misalkan akan dimunculkan, mungkin nanti bisa saya edit kembali untuk source code-nya. Kemudian ada history juga sama. Nah, kemudian untuk logout, nah ketika logout ya, nah informasi kan ya sudah ya. Nah, kemudian ketika logout ini akan logout otomatis ya. Nah, oke, situ sudah logout. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin ada kesalahan kata-kata yang disampaikan. Maka dari itu saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.